Berhemat itu nggak pelit, tapi meletakkan semuanya sesuai fungsinya. Sebenarnya poinnya ada di sini. Apa yang perlu kita lakukan sebelum kegiatan belanja dimulai? Biar belanja nggak ngaco, over budget, dan keuangan tetap terjaga. Ini kuncinya kira-kira apa aja ya? Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Main di blog Enara TV Channel. Agenda belanja jalan, sebenarnya apa aja sih yang perlu dipersiapkan biar anggarannya itu tetap tertata rapi dan pos keuangannya jadi lebih terkendali. Karena penting banget nih ketika semuanya udah dirancang dan disesuaikan, maka pas ke pasar itu kita nggak bingung lagi mau beli apa. Yuk ikuti Main untuk hal-hal yang perlu dilakukan sebelum kegiatan belanja dilakukan, keuangan bisa hemat terkendali. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu blog Enara TV Channel dan tekan tanda lonceng untuk dapat notifikasi secara gratis. Mubazir itu sifat yang dibenci oleh Allah. Makanya sebisa mungkin dalam hidup kita menghindari perbuatan mubazir. Hal pertama yang perlu dilakukan untuk menghindari kata mubazir dalam kegiatan belanja adalah buka kulkas, cek stok yang ada. Semuanya harus diperiksa, kita masih ada stoknya apa, dan dipastikan kondisinya baik untuk stok yang tersisa. Untuk di freezer juga sama, dipastikan dicek bahan pangan apa yang masih ada stoknya. Kebetulan Main memang banyak banget yang udah pada habis, makanya besok mau belanja. Nah, kalau Main termasuk emak-emak konvensional. Meskipun ada handphone, tapi kayaknya lebih afdol kalau dicatatnya di buku. Makanya Main selalu bawa buku note kayak gini. Dicatat semua stok pangan yang masih tersisa, satu persatu apa aja yang memang masih ada stoknya. Setelah udah tahu pasti stok pangan yang tersisa, baiknya cek kondisi kulkas. Karena abis kegiatan belanja besok pastinya udah capek banget, belum lagi kita mau nge-food traps. Makanya sebelum kegiatan belanja dilakukan, sebaiknya bersihin kulkas terlebih dahulu. Kegiatan bersih-bersih kulkas dimaksudkan biar memang kondisi kulkasnya bersih, fresh, gak ada kotoran yang bisa memicu untuk mempercepat pembusukan dari bahan pangan yang baru nanti kita beli. Plus juga pengaruh banget nih ke mood kita. Kalau nanti kulkasnya tertata rapi, tentunya bikin perasaan kita lebih ayem dan lebih nyaman ketika melakukan proses masak-masak nanti. Nah, kalau Main untuk kegiatan membersihkan kulkas, dikeluarkan dulu barang-barang yang ada. Kebetulan hari ini Main mau melakukan pembersihan total untuk kulkas, makanya Main mengeluarkan seluruh item yang ada di dalam kulkas. Kalau untuk kegiatan pembersihan secara total kayak gini, biasanya Main lakukan 1 bulan 1 kali. Selebihnya sebelum nge-food traps, biasanya memang Main juga ngelap-ngelap kulkas. Hanya sebatas ngelap-ngelap, nggak sampai dikeluarin untuk semuanya. Tapi kali ini Main mau total. Udah dikeluarin semua, saatnya kita ngebersihin area dalam kulkas. Untuk ngebersihin area di dalam kulkas, kita bisa menggunakan cairan pembersih untuk kulkas.
kayak Mr. Muscle dan lain sebagainya. Nah, biasanya Main sih mengeluarkan dulu untuk item-item yang ada, baru nanti Main bakal semprot-semprotkan biar bersihnya lebih menyeluruh nantinya. Satu bagian udah dibersihin, langsung diletakkan di sampingnya dan Main membersihkannya pakai kain lap microfiber ya. Nah, satu persatu semuanya dibersihin sampai bersih. Pastikan nggak cuma sekat aja yang bersih, tapi untuk dinding-dinding kulkasnya juga dibersihkan supaya bersihnya benar-benar lebih menyeluruh. Rak dorong di dalam kulkas pun gak luput dari area yang harus dibersihkan ya. Biasanya banyak tekukan nih, makanya harus open banget untuk ngebersihinnya perlahan dan satu persatu. Oh iya, yang belum tahu, Main udah pernah nge-review untuk kulkas Main. Jadi kalau yang mau tahu untuk review dari kulkas yang Main pakai, ada di postingan sebelumnya, bisa dicek ya. Semuanya diulas lengkap dari mulai dimensi, ukuran, fasilitas, dan lain sebagainya, sampai harga dan tempat pembeliannya pun ada. Dicek langsung di video sebelumnya ya. Kulkas udah bersih rapi dan semua udah terpasang di tempatnya. Enak ya ngeliat pemandangan kayak gini. Dan kalau udah kondisi kayak gini, berarti kulkas udah siap diisi kembali. Tiap sekatnya udah dipastikan kosong, bersih, celing, dan harum tentunya. Jadi kan kalau kulkasnya bersih kayak gini, saatnya lakukan kegiatan pensortiran untuk item-item yang tadi kita keluarin dari kulkas. Dicek kembali untuk kondisi fisik dari setiap item yang ada. Ini dimaksudkan untuk mensortir mana yang masih bagus, mana yang udah buruk, biar efeknya nanti kulkasnya bisa maksimal menampung belanjaan yang baru dan bisa ditata lebih maksimal lagi. Namanya sisa, pasti stoknya nggak banyak kan, tapi wajib banget nih dicek untuk kondisinya. Kayak kol ini,
Maiin masih ada sisa skol dan bagian kulit luarnya yang udah nggak bagus itu Maiin pisahkan. Kegiatan mensortir ini juga dimaksudkan biar kita bisa menghemat banyak food container yang ada. Jadinya wadah-wadah yang tadinya banyak banget di tempat dan gak maksimal difungsikan, jadi kita lebih bisa mengaturnya nih. Bisa digabungkan kalau ada yang memang bisa digabungkan dan lain sebagainya. Kayak tahu ini sumpamanya. Digabungkan jadi hanya satu toples, sisanya nanti bisa digunakan untuk menyimpan bahan pangan yang baru. Kebetulan kalau dikasih tetangga atau dibawain oleh-oleh dari orang tua kan masih dalam kondisi plastik, maka tinggal digabungkan aja. Intinya sih memilah mana yang kondisinya masih baik, itu dipisahkan dan ditempatkan di wadah yang secukupnya aja karena sisa wadahnya nanti bisa digunakan untuk next belanjaan yang baru. Sisa pangan udah disortir, untuk wadah yang nggak digunakan bisa langsung dicuci, dan sisa pangan yang ada pun udah dimaksimalin di wadah yang jauh lebih sedikit. Sekarang kita tinggal tata ulang di kulkas. Ditata perlahan, rapi, dan harus maksimal ya. Karena nanti bakalan diisi lagi nih dengan belanjaan yang baru. Makanya wajib banget ditatanya maksimal. Biar muat semuanya. Bagian dalam kulkas udah dirapin semua, sisa pangan udah ditata ulang, semuanya lebih bersih, harum, dan maksimal bersihnya. Dan jangan sampai lupa, untuk bagian luar kulkas juga mesti dirawat.
Pengaruh ya untuk benda-benda yang memang kita rutin dirawat, pasti nanti daya keawetannya pun berbeda dengan benda yang nggak pernah dirawat. Simple kok untuk ngebersihinnya, sama aja, gunakan cairan pembersih yang sama dikombinasikan dengan kain microfiber. Cukup simple, nggak pakai neko-neko dan nggak pakai nganeh-nganeh. Kalau kita rutin ngebersihin benda-benda kayak gini, percaya nggak percaya memang mengurangi timbulnya karat. Beda dengan benda-benda yang memang sama sekali nggak dibersihin, pastinya karat bakal lebih cepat datangnya. Pernah ngerasa nggak sih kalau kita keluar rumah, mau sebentar atau lama, pasti endingnya tuh capek banget. Apalagi ada anak dan suami yang masih mesti diurus. Sebisa mungkin after ngebersihin kulkas, langsung nih udah disiapkan food container yang besok bakalan kita pakai dalam kondisi udah dibersihkan kayak gini. Tahu bahan sisa pangan yang ada apa, kulkas udah dirapiin, semua udah ditata rapi, food container udah siap, saatnya sekarang kita membuat rancangan belanja. Sebelum membuat rancangan belanja, semestinya kita udah tahu nih apa yang akan kita beli. Makanya penting untuk kita tahu dalam rancangan 1 minggu ke depan atau 10 hari ke depan atau 15 hari ke depan kita tuh mau masak apa aja. Bikin deh draft menu untuk kebutuhan 1 minggu ke depan atau sesuai dengan kebutuhan. Senin masak apa, Selasa masak apa, Rabu masak apa, seterusnya sampai di hari Minggu atau kalau mau weekend libur, terserah suka-suka. Kalau perkara bingung untuk menunya, tanya aja sama suami dan anak-anak. Kasih mereka pilihan untuk request mau dimasakin apa atau mau masak apa. Nggak tahu resepnya? Tenang, sekarang itu kita hidup di zaman milenial. Tinggal googling aja resep yang diinginkan, nanti kita bisa tahu nih bahan apa aja yang dibutuhkan dan tinggal kita catat kebutuhannya apa yang mau kita beli. Langsung terang benderang kan? Kalau udah menentukan range angka berapa yang akan kita keluarkan untuk belanja, secara otomatis kita jadi tahu pasti berapa uang yang akan kita bawa. Asetnya dijamin sedikit, nggak puyeng, nggak pusing mikirin besok masak apa, keuangan terjaga dan semuanya jadi aman terkendali. Ayo singkirkan rasa malas dan mulai berkreasi di dapur kamu. Pusing dibikin pusing, kalau berat dibikin berat. Makanya keterbatasan harus dibikin happy, biar kita nggak jadi pusing untuk mikirin solusinya. Selalu ada banyak cara untuk kita berhemat. Kulkas udah rapi, bersih semuanya, sayuran yang masih sisa udah disortir dan dibersihin, menu udah dibuat, daftar belanjaan udah disiapkan, food container udah siap, saatnya kita lanjut besok ke pasar. Ringan kan? 50% perjalanan udah kita tempuh. Dan itu artinya 50% kita udah mengalahkan rasa malas kita. Berhemat itu gak pelit, tapi meletakkan semuanya sesuai fungsinya. Menghindari kata mubazir, karena itu bentuk rasa syukur kita atas semua rezeki yang udah dikasih sama Allah. Terima kasih untuk yang sudah menonton videonya sampai habis. Jangan lupa di like, komen, dan share supaya yang lain bisa merasakan manfaat dari video ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Di next video selanjutnya, besok lanjut kita ke pasar untuk belanja. Sampai ketemu ya di next video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.